semuanya. Udah makan, udah kenyang? Kita akan banyak bertemu ya. Bukan hanya dari region saudara, tapi dari banyak region yang lain. Saya rasa itu merupakan sebuah momen yang baik. Supaya kita bisa belajar dari satu sama lain. Nggak ada gereja yang sempurna, tapi semua dari kita butuh belajar. Dan adalah baik kalau saya sungguh, sekali lagi saya mau praise, saya mau mengucapkan komen yang sangat positif tentang Pastor Erna dan kepemimpinan beliau. Kasih tepuk tangan dong, saudara. Karena tidak ada region lain yang mengajak saya meeting satu hari sebelum conference. Beneran. Selain dari Pastor Erna. Saya rasa adalah baik. Karena kenapa? Karena Anda respon. Buktinya ada di sini. Dan saya rasa itu merupakan satu hal yang berharga. Sehingga saya honored, saya merasa sangat senang bisa bersama dengan Anda semua. Dan juga ini waktu yang kita nggak boleh sia-siakan. Dan beberapa hari ke depan juga kita akan dengar dari banyak tempat-tempat lain. Ya, kita harus buka hati kita ya, di mana bukannya informasi yang hanya kita dapatkan, tapi impartasi dari Tuhan bisa kita dapatkan sehingga ada perubahan. Gereja nggak mungkin berubah kalau pemimpinnya nggak berubah. Gitu. Nggak mungkin mau diapain juga nggak bisa. Gitu. Dan satu hal lagi yang akan menjadi mungkin cerminan daripada conference kita kali ini adalah nggak mungkin gereja sakit melahirkan gereja sehat. Gereja sehat yang bisa melahirkan gereja sehat yang lain, gitu kan. Dan gereja sehat hanya keluar dari kepemimpinan yang sehat. Jadi dibanding ngomong tentang church growth, kalau saya bandingkan ngomong church health. Kalau saya, karena healthy things will grow kan. Segala sesuatu yang sehat pasti akan bertumbuh dan kemudian pasti akan berbuah. Semua anak-anak udah kan anak kecil yang sehat udah nggak, hanya berikan dia nutrisi yang cukup, nggak usah pusingin dengan pertumbuhan dia. Pasti dia akan bertumbuh dan pasti dia akan bisa berlari dengan sangat kencang sekali. Jadi ini kan juga ada momen kan di mana nanti ada mungkin pastornya juga udah tunjuk atau mungkin dibagikan yang pastor-pastor kita yang mau dicek mental health kan ya. Ada sesi di situ hanya untuk 40 orang kan itu. Kalau dari region Anda mau ambil lebih banyak dari region lain, menurut saya baik. Karena kalau memang ke profesional mau cek mental health itu mahal sekali. Setahu saya paling murah di Jakarta 2,7 untuk kelas yang lebih, untuk kelas yang sedetail itu begitu. Jadi kan lebih baik. Saya sendiri pribadi dan staff saya 3 tahun sekali kita mental health check kan. Karena seringkali orang tuh nggak ngaku kalau dia lelah gitu. Orang nggak ngaku kalau dia lagi ada sesuatu yang sedang terjadi dalam pikiran dia. Dan orang tiap 3 tahun sekali itu orang mengalami perubahan secara mental. Gitu. Either lebih baik, lebih kuat atau lebih buruk. Karena siklus 3 tahun kan, 3 tahunan rata-rata gitu. Anak SMP 3 tahun, anak SMA 3 tahun, anak kuliah 3-4 tahun begitu. Jadi orang tua pun akan mengalami musim yang berbeda-beda. Nah, gereja juga mengalami siklus tahunan atau seasonal dalam kehidupan. Baik, jadi hari ini saya mau ngomong tentang, mestinya ini 2 sesi, tapi saya jadikan satu dengan sangat singkat supaya waktu kita yang terbatas ini sungguh-sungguh fruitful. Yang pertama saya mau ngomong tentang yang namanya checkpoints on the journey of leadership. Checkpoints. Jadi kalau misalnya Anda yang pernah ke Israel, dari tiap kota mungkin dari tempat yang lain akan ada namanya checkpoint. Kenapa? Padahal saya baru jadi cek 1 jam yang lalu, tapi kemudian ada checkpoint lagi di mana ada tentara datang dan kemudian nanyain randomly, tanya paspornya orang dan sebagainya. Kenapa? Karena dia mau ngecek bahwa ini yang datang yang dalam bis ini betul-betul memang yang seharusnya ada dalam bis ini. Saya nutupin nggak? Nggak. Oke. Baik. Jadinya checkpoint itu perlu, dan kita juga bayar mahal kan untuk periksa kesehatan kita. Lagi untuk yang 50 tahun ke atas misalnya, setiap tahun itu otomatis memang harus dischedule-kan, harus ada eh, check up kesehatan. Dan kemudian kalau sekolah yang rajin pasti sering ada pertemuan orang tua dan guru. Maksudnya apa? Biar cek apa yang ini ingin kami ajarkan dan apa peran daripada orang tua di rumah untuk anak-anak kita gitu. Jadi checkpoint. Dan seringkali kita ini belajar tentang leadership sangat banyak, tetapi kita sendiri nggak pernah ngecek kita ini dalam kondisi apa. Dan kemudian kita ini apakah pernah ngecek nggak orang dalam leadership kita? Karena setiap pemimpin saya rasa harus selalu punya telinga dan mata yang sangat tajam sekali, karena kita bisa mendeteksi dengan lebih awal. Karena itu lebih baik mencegah daripada mengobati. Checkpoint yang dilakukan dalam kehidupan kita bukannya untuk mencari-cari kesalahan.
Tapi checkpoint itu sebetulnya adalah sebelum sakit, mendingan kita deteksi dulu sebelum nantinya parah gitu kan. Jadi checkpoint leadership ini menurut saya satu hal yang sangat rutin harus kita lakukan. Karena leadership and learning are indispensable to each other. Jadi artinya kemampuan untuk memimpin dan kemauan untuk belajar itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Jadi bukan hanya belajar informasi baru, tapi belajar tentang siapa kita di dalam Tuhan. Karena kalau orang itu mantap, siapa dia dalam Tuhannya itu mantap, maka dia bisa memimpin dengan lebih baik. Karena dia nggak butuh platform lagi untuk dia bisa eksis dalam pelayanan. Dia nggak akan pusing kalau nanti misalnya sore ngomong usia emeritus, dia nggak akan pusing lagi karena platform ini bukan jati diri dia. Tapi dia tahu siapa di dalam Tuhan dan kekuatan dia apa, kelemahan dia apa, dan itu yang bisa dia offer, itu yang bisa dia tawarkan kepada tubuh Kristus. Gitu. Sehingga dia memperkuat apa yang dia kuat dan bukan hanya cari-cari kelemahan dirinya untuk diperkuat. Saya jelek dulu banget dulu pelajaran matematikanya, padahal saya ngeles seminggu 3 kali. Ya sudah. Tetapi kalau sejarah, kalau geografi, saya dengar guru saya nggak perlu baca teks, saya ulangan pasti nggak pernah kurang dari 9. Jadi saya perkuat aja bidang itu. Untuk apa saya stres di bidang yang saya nggak kuat? Gitu kan. Jadi gitu, leadership and learning. Tapi saya harus belajar kekuatan saya ini apa. Sayangnya banyak pemimpin terlambat untuk mengetahui kekuatan diri sebenarnya. Sehingga nantinya setelah 10 tahun sebetulnya seorang pemimpin harus punya 1 sampai 3 bidang paling banyak. Sehingga nantinya dia punya kekhasan dan kekhususan, specialty. Jadi nggak adalah tidak impresif kalau seorang pemimpin ditanya kamu bisa ngajar apa dan jawabannya saya bisa ngajar semua. Artinya dia nggak bisa ngajar apa-apa. Misalnya sebagai pemimpin tanya kamu bisa mengajarkan apa nanti? Bahkan setelah emeritus, oh saya terbeban dan saya sudah research 15 tahun meskipun saya nggak doktor di bidang itu, tapi saya sudah research 15 tahun tentang keluarga. Kemudian orang akan tanya lagi, keluarganya di bidang apa? Premarital, postmaritalnya umur 1 sampai 10 tahun, 10 sampai 20 tahun, apa empty nesters tuh? Orang akan tanya gitu. Oh dia bilang, oh saya ahli tentang urusan keluarga. Artinya dia sama sekali tidak ahli urusan keluarga. Semakin tajam seseorang, semakin kecil ruang lingkup di mana dia sangat ahli, di mana nggak ada orang lain yang bisa ngajar sebaik itu kecuali dia. Nangkep Anda kira-kira? Tapi saya ngerti dalam gereja kadang-kadang kan kita harus bahas sesuatu yang sangat luas. Kita harus ngerti sosioekonomi, kita harus ngerti demografi, kita harus ngerti teologi juga macam apa, dan kita harus ngerti bagaimana caranya networking dengan tubuh Kristus, kita harus ngerti cara berorganisasi, kita harus ngerti bagaimana caranya kita mengurus segala macam hal, leadership dan management dan sebagainya. Saya ngerti, jadi kita dipanggil untuk jadi orang yang ngerti segala bidang. Tetapi di waktu luang kan nggak cuma itu, kita harus mempersiapkan diri kita ini tajamnya satu bidang itu apa kalau memang hanya satu. Tidak ada orang dunia ini yang bisa jago lebih dari 3 hal. Bahkan sejenius apapun nggak bisa lebih dari 3. Jadi saya berdoa di sini, saya masih melihat banyak hamba Tuhan yang lebih muda dari saya, seumur dengan saya, lebih tua dari saya. Ayo. Karena waktu berjalan dengan sangat cepat sekali. Tajamnya di mana? Saya ngerti kita semua melayani, kita semuanya sibuk. Nggak usah bicara tentang kesibukan lah. Semua dari kita sibuk. Tetapi kan kita sendiri harus ada waktu luang setidaknya 3 jam seminggu untuk memperkuat apa yang kita kuat. Sehingga nanti ketika ada masanya di mana kita harus melepaskan jabatan atau apapun itu kepada orang lain, maka kita tuh menjadi orang yang secure. Kita berkata bahwa, oh, saya adalah orang yang selama ini membangun, saya punya, orang tahu kalau misalnya saya kekuatannya di ABC. Sehingga Anda nantinya bergelut di sekitar itu. Jadi leadership and learning is indispensable to each other. Nggak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. A lot of problem in the world disappear if we talk to each other instead of about each other. Nah ini, belajar di sini untuk mulai berbicara kepada satu sama lain. Berbicara, tanya Pastor Erna, tanya teman setara dengan Anda, tanya orang yang bekerja di bawah Anda, saya kuatnya di mana? Gak usah tanya lemahnya di mana lah. Kita orang timur nggak bakal ada yang berani ngomong sama Anda lah, sudahlah. Saya kurangnya di mana? Oh nggak baik-baik. Pasti jawabnya gitu. Sudah tanya saya kuatnya di mana itu aja dan fokus akan itu. Bahkan petenis terkenal itu yang kemarin baru menang game di Olimpiade, dia bilang, oh saya hanya latih 1 stroke ya, karena itu stroke terkuat saya.
Yang lain saya biasa-biasa aja, tapi kalau sekali saya melancarkan pukulan itu, maka tidak ada orang di dunia ini yang bisa menangkis pukulan saya. Satu aja. Gitu. Dibanding banyak gaya, mendingan satu gaya tapi kuat. Jadi kita harus bicarakan dengan satu sama lain apa yang menjadi kekuatan kita. Sehingga kita bisa nantinya menjadi tajam dalam kepemimpinan kita. Jadi saya ini mau bagikan tentang 7 hal leadership checkpoints worth assessing, apa yang butuh untuk di-assess, atau yang butuh untuk dilihat dalam kehidupan kita semuanya. Assessment itu artinya bukan hanya ngecek, tapi sebenarnya assessment itu seperti audit. Kita mengaudit internal kita sendiri dalam posisi leadership mana di mana kita berada saat ini. Yang pertama adalah checkpoint yang pertama adalah apakah saya bisa handle, apakah saya bisa setia dalam menangani satu urusan yang namanya authority and power. Karena ada orang yang emang pada dasarnya powerful. Dia tahu kekuatan dia. Entah dia dikasih otoritas apa enggak, dia punya power. Tapi ada juga orang yang perlu authority untuk bisa jadi berfungsi, gitu loh. Ya, nggak apa-apa. Kita memang butuh authority, tapi terlebih dahulu bahwa authority ini tidak akan menghasilkan apa-apa kalau dari diri sendiri nggak ada power. Authority ini kan kayak kabel stop kontak, tapi kalau di situnya nggak ada listrik, untuk apa stop kontaknya dicocokin? Jadi seringkali kita berpikir bahwa kalau ada authority dulu, baru kita bisa berfungsi. Tapi sebenarnya dalam gereja sistem discipleship seperti IFGF, sebetulnya kan power itu harus ada dulu, kemampuan dan kemauan untuk memuridkan orang harus ada dulu, dan kemudian jabatan akan mengikuti, bukan? Itu yang harus jadi pola pikir kita, meskipun Anda sekarang sudah dalam tim pastoral. Itu yang menjadi benak saya setiap hari. If I don't have this hat, kalau saya nggak punya topi ini, saya mau jadi apa? Apakah seorang pemurid tetap menjadi pemurid meskipun dia tidak lagi menjadi gembala? Ya iyalah jawabannya. Power. Dan itu engkau bukan kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Apakah powernya hanya untuk pejabat gereja? Tidak, ternyata powernya untuk semua orang. That's power. Nah sekarang jadi kita ini harus mencek dalam kehidupan kita authority and power, authority and power. Apakah kalau nggak ada authority kita masih punya power? Apakah kita masih mau melakukan itu? Karena the authority is the right to act. Authority adalah hak untuk orang bisa melakukan ini itu. Tetapi power itu kuasa, adalah the ability to cause change. Jadi kan kalau kita ngelihat gini kan sebenarnya bukan otoritas untuk mengumpulkan orang menjadi jemaat kita. Kan sebetulnya adalah otoritas untuk orang kalau udah jadi jemaat dia berubah apa enggak, itu kan. Untuk apa ngumpulin orang kalau orang nggak berubah? Kan berarti kita adalah pemimpin yang nggak ngerti why-nya. Berarti kita adalah pemimpin yang nggak ngerti mengapa saya bergereja, mengapa saya memimpin, mengapa saya menjadi pejabat gereja, mengapa saya melakukan ini dan itu. Jadi selalu harus mulai dengan why yang jelas. Mengapanya ini harus jelas menurut saya. Gereja-gereja FGF seluruh dunia why-nya harus jelas. Bukan sekedar church planting, tapi ada gunanya nggak kita plant church di situ? Orangnya akan berubah apa enggak? Dinamika kebudayaan sosioekonominya akan berubah apa enggak, gitu kan? Dalam hari-hari ini, bulan-bulan ini, angka penting saya, tapi saya nggak pernah impress sama angka lagi. Sekian, sekian, sekian. Tapi health selalu selalu menjadi tolak ukur saya. Kesehatan. Jadi authority and power ini sesuatu hal yang kelihatannya sama tapi tidak sama. Saya berdoa Anda semuanya adalah orang-orang yang bukan mengejar authority tapi mengejar power. Bukan mengejar power kuasa, tapi mengejar power untuk melakukan apapun yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Gereja kita nggak boleh cuma hanya punya kebaktian minggu, tapi gereja kita harus powerful. Harus powerful. Powerful artinya bukan punya uang banyak. Powerful adalah selalu penuh dengan energi supaya orang lain bisa menjadi lebih baik daripada hari kemarin. Baru angka itu akan menjadi signifikan karena berarti orang hebat akan makin banyak di gereja Anda. Orang yang punya kerinduan untuk mau mengubah kehidupan orang menjadi lebih baik. Pertambahan murid yang ditulis dalam Kisah Para Rasul dan bukan pertambahan jemaat. Jadi yang pertama adalah authority and power.
Kita ngerti nggak sebagai pemimpin kalau kita dicek authority sama power tuh ngerti apa nggak? Itu aja satu. Yang kedua accountability. Accountability kan adalah pertanggungjawaban. Accountability adalah keterbukaan. Accountability adalah kemampuan untuk memberikan nilai baik kepada pertanyaan yang diajukan oleh pemimpin dan orang lain. Akuntabilitas, makanya ada namanya accounting. Harus balance kan. Antara yang ledger kiri, ledger kanan tuh harus balance kan. Debit, kredit harus balance. Akuntabilitas, artinya ada pertanggungjawaban. Karena accountability breeds responsibility. Stephen Covey ngomong begitu tuh. Kalau orang bertanggung jawab kepada orang lain, maka dia otomatis akan menjadi orang yang bertanggung jawab. Kalau dia mampu mempertanggungjawabkan kepada orang lain, dia akan menjadi orang yang bertanggung jawab. Tapi kalau seseorang tidak perlu mempertanggungjawabkan apapun, mana mungkin kita bisa bilang bahwa dia adalah orang yang bertanggung jawab. Karena itu setiap orang kan harus accountable satu sama lain. Saya sendiri sangat senang karena saya ada dalam sebuah organisasi yang tidak ada orang bisa melakukan apapun seenaknya. Saya diangkat oleh tim apostolik dan melapor kepada tim apostolik yang akan saya lakukan besok. Gitu. Itu laporan saya banyak sebenarnya. Ya karena Pastor Rena minta, ya udah. Enggak. Saya senang berada di sini, benar senang. Karena kita tiap tahun ketemu, jadi saya bisa melihat bahwa Anda adalah orang yang setia dan Tuhan pasti akan memberkati kehidupan Anda semuanya. Gitu. Kalau saya ngelihatnya, saya senang begitu lihat. Jadi, tetapi kita nggak bisa bilang bahwa kita adalah orang yang bertanggung jawab kalau kita tidak punya orang di mana kita memang bertanggung jawab kepada dia. Jadi make sure aja bahwa kita bukan sekedar berorganisasi, tapi sebetulnya berorganisasi mengajarkan kita untuk punya tanggung jawab. Karena kata yang dipakai sama Tuhan setia pada perkara kecil, kata setia di situ bukan hanya setia, tapi di dalamnya ada akuntabilitas sebenarnya. Kata yang Yesus pakai setia pada perkara kecil merupakan istilah dagang di mana accounting itu kiri kanan balance. Nah itu. Gimana kita bisa bilang balance kalau tidak ada orang yang mengakunting kita, mengaudit kehidupan kita dan mengatakan bahwa ini nggak balance. Jadi tugas pemimpin adalah untuk memperhatikan apakah orang hidupnya balance. Nah, dari sini saya baru meeting di kantor saya suruh pulang 30 volunteer. Saya suruh pulang. Karena menurut saya jam yang mereka spend di gereja terlalu banyak. Bilang ngapain? Kamu nggak punya keluarga, kamu nggak punya kerjaan. Ah nggak apa-apa kok pastor senang. Nggak bisa, pulang. Saya suruh pulang 30 orang. Apa tiap hari ada di gereja jago apa dia? Lebih spiritual apa? Apa ada sinar di atas kepala dia? Apa coupling dia di sorga lebih tinggi? Seringkali kan kita kan nge-push orang kayak gitu. Kita nggak tanya keluarga dia gimana, anak dia gimana, kerjaan dia ditinggal gimana. Nangkep kan maksudnya? Maksudnya akuntabilitas kan pemimpin tuh bukan lihat dia kerja apa enggak, pemimpin harus lihat dia hidupnya nih balance apa enggak. Staff saya kalau istrinya sakit berani masuk kerja, pasti saya marahin. Ngapain lu di sini? Istri kamu sakit, ngapain kamu di sini? Emang gereja bakal kolaps apa karena nggak ada kamu? Pulang sekarang. Enggak lah pastor, dikit-dikit nggak bisa pulang dia sekarang. Pastor Jo langsung saya panggil, saya tegur. Kenapa dia istrinya sakit dia masuk gereja kerja? Emang gereja bakal timpang apa kalau nggak ada dia? Kalau gereja timpang karena nggak ada dia, salah kita bukan salah dia. Kenapa gereja bisa timpang karena nggak ada satu orang? Bodohnya kita. Satu orang cabut dan kemudian gereja jadi goyang, bodoh lah. Jadilah pemimpin yang cerdas, jadilah pemimpin yang pintar. Saya nggak nyinggung siapa-siapa. Ini di Bandung. Ini di Bandung. Ya, saya sering kali banyak lihat pastor panik karena ada yang keluar. Oh, dia memberi banyak sih, kemudian dia keluar. Itu kan entah dia yang salah atau Anda yang salah kan sebenarnya kan? Entah dia yang memang gagal paham atau Anda gagal mengelola volunteer bukan? Kalau memang gagal mengelola volunteer yang akui kesalahan aja. Emang saya gagal mengelola dia. Dan nggak harus cari kesalahannya dia, kenapa dia sampai keluar. Gitu kan, buang waktu kita. Katakan kiri kanan, Tuhan udah mau datang, jangan buang waktu. Katakan gitu. Kadang-kadang pendeta cari kungfu yang paling berat untuk bisa defend dia. Mengapa orang ini sampai keluar gereja? Ya keluar-keluarlah. Either dia yang salah atau Anda yang salah kok. Kalau Anda salah, akui aja di hadapan Tuhan dan istri atau suami masing-masing. Salah aku.
ngomongku terlalu keras, terlalu kasar, terlalu demanding atau terlalu menuntut atau nggak peduli sama keluarga dia, salah. Ya udah, jangan lakukan lagi. Gitu kan. Akuntabilitas adalah make sure orang di bawah kita semua balance. Itu aja, jangan disuruh terus gitu. Kemarin di Dubai nih cerita sedikit nih, internal apostolik nih. Saya di Dubai ketemu sama gereja-gereja Eropa, kita berbahasa Urdu, berbahasa Pakistan. Orang Pakistan berbahasa Urdu tapi tinggal di Eropa 36 gereja kan katanya. Kumpul di Dubai dan kemudian Pastor Denny ngomong tentang church planting ini itu segala macam. Kemudian dia tanya, kamu tolong ngomong tentang ini supaya nantinya juga ada perekrutan yang baru, kamu Fleet supaya mereka bisa menanam gereja. Enggak, saya nggak mau ngomong gitu. Kamu aja ngomong gitu. Kamu tentang ngomong apa? Saya akan ngomong tentang jangan capek-capek. Sudah dibilang asin gue bawa lo. Saya bilang sama dia, kamu pulang dari sini, kamu ke California, tinggal di Amerika. Mereka pulang dari sini balik lagi ke Pakistan kepada realita kehidupan sehari-hari. Capek mereka. Dan kalau capek harus berani ngaku. Kemudian cari strategi gimana caranya baterai saya tetap penuh gitu kan. Ya orang disuruh terus gitu, baterainya penuh apa enggak nggak tahu. Pemimpin kan harus bisa ngerti balancing itu namanya. Kita mobil rodanya nggak balance saja goyang, harus balancing spuring. Jadi itu accountability. Accountability bukannya memenuhi perintah, accountability adalah balance apa enggak. Karena kalau enggak kita akan menyalahkan satu sama lain. Blame is the water in which many dreams and relationship drown. Kalau nggak balance relationshipnya, nggak balance healthnya, udah pasti saling menyalahkan lah. Ini itu, ini itu, ini itu. Of course kita harus accountable. Laporan apa harus ada. Itu mah basic banget deh. Harus ada lah yang namanya ini itu aturan organisasi pasti ada. Tapi itu kan harusnya basic banget. Yang ketiga responsibility baru. Yang kedua accountability, yang ketiga menghasilkan responsibility. Sehingga kalau kita betul-betul mengasihi jemaat ya, saya nggak bilang punya jemaat banyak. Kalau benar-benar mengasihi jemaat, pengen tahu apa yang bisa membuat orang lain maju itu, maka ada mengumpulkan orang-orang yang juga bertanggung jawab. Yang punya tiga kriteria. Yang pertama, buy into why. Tetapi bilang, itu nggak bisa terjadi. Gitu. Ada tiga tipe volunteer dalam gereja kita. Yang pertama, dia ngerti mengapa lah. Harus berkaya grup lah, harus inilah, come grocer fleet. Dia ngerti. Tetapi dia bilang bahwa itu mah nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Banyak pastor FJ juga bilang sama saya kok. Saya tanya kan. Kalau saya ke daerah-daerah misalnya saya tanya dan kemudian ini kayak grupnya berapa orang? 40. Bukan kayak grup lah. Persekutuan rumah tangga. Jawabnya bangga lagi. 40 pastor. Dalam hati saya lu mah nggak gawe. Yang namanya kayak grup leader mah multiplikasi. Ngumpulin 40 orang itu mah udah satelit. Gitu kan. Jadinya multiplikasi dong. Jawabannya apa? Gak bisa. Usah pastor. Tinggal semangat lagi mereka. Karena mereka sudah sangat hangat hubungannya pastor. Oh ya udah. Untuk apa debat sama orang ngomong nggak bisa? Buang waktu. Tuhan udah mau datang. Katakan kiri kanan, Tuhan udah mau datang. Kalau orang dikasih tahu bilang nggak bisa, tinggalkan dia. Cari orang lain yang bilang bisa. Buang waktu. Kalau udah nggak bisa ya sudah, hiduplah sesuai dengan imanmu. Gak masalah buat saya. Orang terlalu banyak di dunia ini yang bisa kita layani. Kita mengasihi dia, kita mau maju. Tapi kalau dia bilang nggak bisa, ya udah nggak bisa. Mati hidup dikuasai lidah, bukan? Gitu. Dan ada orang yang percaya banget bahwa discipleship ini harus gini gitu, tapi dia bilang nggak bisa. It cannot be done. Jemaat, misalnya jemaat 300 kayak grup cuma 3 itu kan lelucon besar menurut saya. Jemaat 300 kan harusnya kayak grupnya 30. Cuma 30 kayak grupnya 100 menurut saya kan it's a joke. Ngapain? Berarti kamu ngandelin ibadah minggu. Berarti Anda tidak menggembalakan, Anda mengumpulin orang. Nggak ngembalain. Belum. 300 jemaatnya 30 kayak grupnya lah. Saya ngerti sih pastor, tapi tidak bisa terjadi. Ya itu tuh.
Ya udah nggak apa-apa. Itu di Bandung. Region ini baik, luar biasa. Dan 40 juta sel group, betul? Yang kedua, commit to the level iya saya mau sih, tapi low buy-in sama low risk. Selama ini tidak terlalu makan waktu banyak, nggak apa-apa, saya ikuti. Ya udah. Nggak apa-apa kalau memang baru level dia begitu, nggak masalah. Tetapi ada kok yang all in. Ya saya ikut, meskipun berat untuk split scale group saya. I care saya meskipun berat, tetapi kita akan coba untuk lakukan sehingga sampai menjadi budaya di gereja ini. Di Bandung Anda berani nanya orang I care sampai 25, malu dia jawabnya sambil nunduk. Iya, pastor saya tahu gitu. Kalau udah jadi budaya, kalau kamu nggak segera multiplikasi, something wrong with you. Gitu kan. All in, no blaming, no complaining. Jadi itu responsibility. Yang keempat, humility, kerendahan hati. Saya nggak perlu banyak omong di sinilah, humility. Anda yang ngerti apakah Anda sombong apa enggak. Anda sebetulnya dasar hati Roh Kudus juga bisa kasih tahu kita kan. Sombongan kadang-kadang kan apa yang membuat kita tersinggung. Bidang apa itu? Apapun itulah. Pride turns angels into devil. Kesombongan bisa mengubah. Kesombongan yang mengubah malaikat menjadi iblis. Lucifer dari malaikat menjadi iblis. Tapi humility, kerendahan hati mengubah manusia menjadi malaikat. Artinya punya tingkat yang baik. Pride is about who is right. Kesombongan bisa membuat gereja selalu debatnya siapa yang benar, siapa yang salah. But humility, kerendahan hati is about what is right. Apa sih yang benar harus dilakukan. Jadi yang harus dicek itu juga seringkali dalam tim kita adalah humility. Apa dia bisa mampu untuk tetap menjadi pribadi yang sama nggak setelah dia diberikan jabatan itu. Sebab kadang-kadang ketua departemen itu kadang-kadang tingkahnya menjadi sedikit berbeda setelah dia diangkat. Dan langsung harus dikatakan sama orang itu. Eh, nggak begitu caranya. Saya sangat concern dengan hal itu. Saya sangat concern dengan orang yang sudah ada di stage panggung. Bahkan saya menentukan merek tertentu di atas panggung di gereja tidak boleh lebih daripada merek itu. Saya nggak usah sebut mereknya karena di mall ini ada. Tapi merek itu tidak mahal. Sehingga siapapun bisa membelinya. Oh dia berani maju ke depan dengan sebuah merek yang saya rasa 80% orang di situ mungkin bukannya nggak bisa tapi nggak mau membeli itu karena mahal. Saya langsung suruh dia bilang, kamu nggak bisa. Apa yang kau banggakan dengan pakai itu? Oh maksudnya apa? Kan? Right. Itulah. Tapi bukan hanya tentang uang. Right yang paling besar adalah tentang tidak bisa menerima input dari orang lain. Dan, jadi kalau jawabannya ketika ada input bilangnya nggak bisa begitu, kenapa pastor? Karena saya gembalanya di sini. Udahlah, jangan main-main begitulah, jangan main jabatan lah. Berargumenlah dengan elok dan elegan. Kecuali memang orangnya tidak bisa diajak argumen elok dan elegan, ya sudah jangan berargumen apapun dengan dia. Saya nggak pakai istilah itu nanti kasar, saya pakai istilah kucing mengeong, kafilah berlalu lah. Saya nggak sebut binatang yang lain ya, saya bilang kucing mengeong. Kalau memang orang bisa berargumen dengan kita, selama itu sehat, selama itu betul-betul biblikal, ya layani dengan baik, dengan elegan. Jangan marah-marah sama volunteer. Elegan. Tapi kalau memang dia nggak ngerti, nggak ada kepentingannya, nggak ada juntrungannya, nggak biblical pula, ya biarlah mengeong. It's okay. Jangan buang waktu. Yesus sudah mau datang. Karena saya sering melihat gereja 15 tahun urusannya sama. Ini pas sudah ada dalam apostolik berapa gereja yang saya bubarkan karena urusannya sama. Langsung saya kasih surat suruh tutup. Tutup. Kenapa tuh nggak mau ngurusin kita? Enggak. Mungkin kalau gereja Anda nggak eksis, umur saya bisa lebih panjang. Ya. Gitu. Apa? Apa? Kenapa? Bukan sok kuasa. Harus kita nggak punya waktu. Kita cuma punya 24 jam sehari. Sudahlah, nggak usah jadi sok pahlawan ngurusin segala sesuatu. Anda nggak biasa dengar bicara kayak gini ya? Nggak biasa ya? Ini nggak marah-marah, percaya sama saya.
Ini nggak marah, sama sekali nggak marah-marah. Beneran. 76 tuh. Denyut nadi saya 76. Kalau marah kan 120. Ini lagi ngobrol-ngobrol sama keluarga ini. Beneran. Sama staff saya pun saya ngomong kayak gini. Belak-belakan. Karena kita nggak ada waktu untuk playing around. Kita nggak ada waktu untuk main-main. Yang kelima, integrity. Integritas lah. Jadi Yesus kan sendiri bilang bahwa apa yang ya katakan ya, apa yang tidak katakan tidak, selebihnya dari si jahat. Dia bilang, wow, itu menurut saya keras loh. Lain daripada itu tuh dari setan. Dia bilang, ouch. Berani Anda ngomong gitu hari Minggu, saya sih nggak berani. Semua yang bohong di sini dari setan gitu. Coba berani nggak? Nggak berani kan? Nggak berani saya. Tapi inti daripada kalau kita ngeliat konteks perkataan Yesus, bukankah itu? Apa yang ya katakan ya, apa yang tidak katakan ya, sebenarnya itu. Tapi gini, membuat kalau promosi kan datang dari Tuhan ya. Manusia mah alat Tuhan lah untuk mempromosikan orang. Tuhan kalau saya ngeliat selalu lihat integriti. Itu Daud kan lebih berdosa dari banyak dari kita di sinilah gitu ya. Membunuh, berzina segala macam. Kok dia tetap ya diizinkan jadi nenek moyang dari Yesus ya, karena dia paling cepat bertobat sih. Dia lah salah satu orang di Alkitab yang kalau Tuhan lewat nabinya bilang dia salah, nggak bilang enggak tuh, dia nggak pernah bilang I have sinned. Iya sih salah sih. Itu integrity. Integrity bukannya nggak bisa buat salah, integrity adalah cepat bertobat. Iya, iya, enggak, iya salah sih, emang salah dosa sih itu, bener sih. Dan terima konsekuensinya, dan kemudian move forward, kemudian maju. Jadi integrity sih. Nah integrity ini sama dengan humility, hanya Anda yang bisa tahu Anda orang berintegritas apa enggak. Cuma Anda yang tahu kok. Istri suami bisa lah deteksi lah sebagian besar. Cuman kan ada, karena itu kan Daud sendiri berkata, cek hati saya dong Tuhan, selidiki hatiku Tuhan. Karena dia tahu kan, cuma Tuhan sama dia yang tahu. Jadi ini pun saya nggak akan ngomong banyak lah. Anda yang tahu lah. Apakah Anda jujur apa enggak sama Tuhan, sama keluarga, sama teman, apa semua lah. Integrity. Tapi saya mau bilang bahwa promosi itu adalah hasil dari integritas. Kalau Tuhan mau kasih perkara yang besar itu kan integritas kan. 5 dapat 5, 2 jadi 4. Gitu. Yang keenam adalah transferability. Nah ini. Transferability adalah suatu istilah yang saya gunakan dalam staf saya. Yaitu bahwa ada banyak hal dalam kehidupan kita ini harus bisa kita multiplikasi dan duplikasikan dalam kehidupan orang lain. Transfer. Transferability adalah kita seringkali sebagai pemimpin nggak perlu take all the credits. Nggak perlu untuk mengambil semua pujiannya. Tapi kalau memang pada saat itu di mana kayak group leader ini bisa bisa betul-betul dia maju, biarkan saat itu dia maju dan dikenal oleh orang banyak. Dan sebagai pemimpin juga nggak tentu bahwa semua kesuksesan sebuah event itu karena dia ketua panitianya lah ini itu. Saya rasa kita harus berani belajar menjadi pemimpin yang sangat secure, yang sangat punya rasa aman dengan diri kita, sehingga kita bagi semua kreditnya kepada semua orang yang ada dalam bawah kita. Sangat aneh kalau seorang pemimpin selalu dia harus take the credit. Saya yakin gerejanya nggak akan besar. Karena semuanya karena dia. Pada dasarnya tidak mungkin seperti itu, bukan? Tetapi itu juga transferability berarti adalah bahwa kita juga mengerti bahwa karena kita memberikan kepada orang mandat dan kemudian delegasi tugas dan pekerjaan, bukan berarti bahwa kita yang adalah orang yang harus mengerjakan segala sesuatu. Apalagi kalau misalnya keluarga kita itu nggak full time. Sekali lagi saya ngomong-ngomong kepada banyak gembala kan. Kalau yang full time suaminya, ya istrinya boleh dong nggak ikut semua program gereja. Jangan merasa bersalah ibu-ibu. Cuma suaminya yang full time, istrinya nggak full time ya. Ini kita bukan McDonald buy one get one free. Kadang-kadang untuk ibu gembala ada tuntutan yang tidak tertulis. Yang masak harus ibu gembala. Ini harus ibu gembala. Bahkan kalau ada worship night di gereja, saya tanya istri saya mau ikut apa enggak. Kalau kamu nggak ikut pun nggak apa-apa. Enough mana? Capek. It's okay. Apa? Makanya tetapi
Ih, jangan begitu muncul ngatur-ngatur, padahal nggak full time. Full time kagak muncul jarang, begitu muncul perintah-perintah yang nggak bisa. Ngerti lah gitu. Ngerti lah. Kalau mau ngatur full time sekalian. Tuh. Ini di Jawa Barat, Jawa Tengah saya juga ngomong begini gitu loh. Jadi jangan, saya bukannya punya maksud apa-apa. Tapi menurut saya transferability ini penting. Karena seringkali kita menjebak diri kita sendiri. Dengan mengatakan I'm always available, saya selalu tersedia. Enggak lah, ya kayak gitu. Karena pasti kita akan mengecewakan orang kok. Tapi kita bisa ukur siapa yang bisa kita kecewakan, bagaimana ukuran kedewasaan mereka, apakah mereka bisa menerima kekecewaan itu. Karena itu kita harus transfer, kita punya delegasi kepemimpinan. Supaya kita tidak mengecewakan semua orang. Kalau Anda selalu muncul, keputusan akhir harus selalu Anda, semua kekecewaan tertuju kepada Anda. Maka harus pintar membagi-bagi delegasi. Biarlah beberapa orang mengecewakan orang lain gitu kan. Pada dasarnya nggak ada gereja yang sempurna, nggak ada manusia yang sempurna. Udah pasti ada kekecewaan. Tapi bodoh sekali kita kalau semua kita ambil, keputusan kita ambil, semua orang kecewanya cuma sama satu orang. Kayak gitu. Jadi leadership is the art of disappointing people at the rate they can absorb. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mengecewakan orang dalam sebuah dosis di mana mereka bisa telan. Kalau L1-nya mengecewakan, mungkin kekecewaan mereka tidak seberat kalau kita yang mengecewakan dia. Kan kamu gembala, masa begitu gitu. Tapi kalau L1, ya maklum lah, emang belum pendeta, mungkin belum sekolah gitu. Itu di Bandung saya selalu mendelegasikan. Bukan karena saya malas, karena saya tahu saya bukan Superman. Anda tahu meeting conference, mereka meeting banyak sekali. Anda tahu berapa banyak saya ada di meeting itu? Nol. Kalau Anda tanya saya apa yang akan terjadi di conference, jawaban saya nggak tahu. Emang saya harus tahu? Kenapa saya harus tahu? Emang kalau begitu saya tahu, tiba-tiba hadirat Tuhan turun 200%. Kenapa saya harus tahu? Kenapa saya harus kepo? Untuk apa? Kemarin saya lagi jalan-jalan di office, saya bahkan nggak tahu lagi ada meeting apa. Tiba-tiba masuk ruangan, saya lagi mencari tempat untuk menyendiri, untuk nyiapin firman. Karena kalau di kantor, banyak orang lah, udah nggak bisa. Saya lagi nyari ruangan, tiba-tiba ada meeting database. Apaan nih meeting database? Kemudian saya tanya, emang kita punya departemen database? Ada, udah lama. Oh ada, ya udah. Oh ada, ya udah. Udah saya duduk di situ 5 menit, saya dengerin. Ini orang ngomong apa sih? Saya nggak tahu nih orang ngomong apa. Data lah, big data lah, whatever. Dan saya juga mau nggak merasa sok pintar. Cabut lah. Terus pergi. Iya, whatever lah. Dia dikasih otoritas, dia tahu, dia dikasih kesempatan untuk buat salah. Lo key volunteer bikin salah, jangan langsung dirujak. Karena kalau kita bilang nggak apa-apa salah, nanti kamu pasti lebih pintar. Dia akan lebih pintar. Transferability harus ditransfer. Otoritas dan kemampuan bikin salah harus ditransfer. Kalau semuanya kredit kita yang ambil semua kesalahan akan ada di kita. Nah, itu beberapa gereja tuh dengan gampang bisa church split. Karena semuanya nggak bisa gitu. 7, resolvability. Penting adalah sebagai pemimpin kan harus bisa menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah. Orang datang harus ada masalahnya dipecahkan kan. Dan kalau masalah itu tidak bisa dipecahkan, setidaknya kita punya keberanian untuk bilang bahwa masalahnya tidak bisa dipecahkan sekarang. Dan saya butuh bantuan dari beberapa orang supaya ini kita bisa. Pemimpin itu kan harus menjadi orang yang sangat ahli memecahkan masalah. Meskipun bukan dia yang memecahkan, tapi dia tahu siapa yang bisa memecahkan dan membantu untuk dia. Jadi ini yang harus pemimpin ini dapatkan dari kita sebagai leaders. Jemaat dapatkan bahwa
Ketika di sana, meskipun lambat, saya akan mendapatkan jawaban yang cukup. Meskipun jawabannya adalah tidak. Jadi resolvability adalah gini. Kalau ada sebuah case yang kita dengar, jangan tunda lama-lama. Seringkali ada meeting gitu dan kemudian, ya masalah ini sebenarnya udah lama sih di sini, Pastor. Hah? Terus ngapain aja? Dianggap sebagai status quo, dianggap sebagai sesuatu yang biasa, nanti akan hilang sendiri, nggak akan seperti itu. Jangan jangan berlindung di balik masalah, jangan jangan umpetin masalah di bawah karpet, nggak bisa. Kalau itu masalah, bilang itu masalah dan kemudian ngomongin secara elegan baik-baik dan kalau perlu undang pihak ketiga untuk bisa kasih tahu kita apa yang paling baik terjadi di sini, bisa dilakukan di sini. Tapi tentu saja kita harus dengar dari orang yang cukup dewasa sehingga nggak semua masalah harus diurusin. Apa yang betul-betul yang menjadi urgent pada saat itu, penting untuk saat itu. Intinya adalah kita harus menyelesaikan segala urusan sesuai dengan tingkatan kita masing-masing. Nah, ini. Ini adalah sesuatu yang abstrak, tetapi saya mau ngomong tentang sesuatu yang akan dialami oleh kita semuanya. Karena setiap dari kita ini akan masuk sebuah usia di mana kita mulai memikirkan tentang bagaimana kehidupan kita setelah ini. Dan apalagi dalam ADRT ada namanya emeritus kan. Saya ini 3 tahun setengah ini cuma ngurusin kayaknya 3 tahun ini ngurusin kayaknya emeritus doang deh. Terlalu banyak pertanyaan. Padahal sudah tertulis kan. Jadi kalau saya rasa ini sebuah shock yang sedang dialami oleh banyak orang. Bahkan dalam tim apostolik sendiri ada 5 yang akan segera memasuki musim emeritus. Ini pun harus dibicarakan tentang kelanjutan organisasi ini kalau memang kita mau menjalankan ADRT itu dengan setia. Apa yang sudah kita sepakati bersama kan. Tapi saya mau ngomong di sini karena kita nggak perlu sampai nunggu usia emeritus untuk memikirkan yang namanya suksesor atau pengganti. Dan pengganti itu nggak hanya untuk gembala sidang, kan pengganti itu untuk ketua departemen, pengganti itu kan untuk staff, pengganti itu kan untuk banyak orang di dalam ruang lingkup pengembalaannya kita. Jadi itu kan menurut saya merupakan suatu hal yang penting. Kalau ketua departemen di Bandung kan usianya saja jabatannya kan 2 tahun usianya. Sehingga ketika orang itu baru diangkat misalnya sebagai pemimpin Kids Church, Pastor Michelle, dia punya masa jabatan 2 tahun. Dan ketika dia dilantik menjadi Kids Church Pastor, pada hari itu dia menandatangani surat pengunduran diri untuk 2 tahun ke depan. Saya mau mengajarkan 2 culture. Yang pertama, nggak ada orang dalam posisi yang sama untuk selama-lamanya. Tiap 2 tahun kamu akan dievaluasi. Dan yang kedua, nggak ada yang dipecat oleh saya. Kamu sudah mengundurkan diri, tapi mengundurkan diri dari sekarang. Suratnya tapi tanggalnya 2 tahun lagi. Nggak ada di Bandung mafia lokal karena dia udah lama di situ dia jadi mafia, nggak ada. Saya udah departemen 8 tahun loh. Eh, kok nggak move forward sih? Nggak pelajarin hal yang lain mungkin. Nggak ada. Dan sering kali gitu. Karena kita nggak create sebuah sistem di mana ada selalu darah segar orang baru yang bisa memberikan inovasi yang baru. Sementara pelayanan utama kan discipleship. Ya nggak pede dong kalau nggak pegang departemen. Yang penting Anda sedang memuridkan orang dalam kelompok kecil itu kan. Di FJ pelayanan nomor 1 adalah kayak grup, bukan hari Minggu. Siapa bilang hari Minggu? Pelayanan Minggu adalah pelayanan nomor 4. Hubungan dengan Tuhan, keluarga, pekerjaan, pelayanan. Jadi kalau kita salah kalau misalnya ribut gereja karena jabatan yang untuk urusan hari Minggu. Jabatan tertinggi adalah I Care Leader di FJF Bandung. Karena dia yang bisa ngeluarin surat apakah orang ini boleh pelayanan apa enggak, apakah dia boleh konseling pernikahan apa enggak, apakah ini semua dia tuh kuasanya di I Care Leader. Dia yang bilang bahwa dia ini udah kayaknya cukup cukup pantas untuk ikut lead. Bahkan saya gembala tidak bisa masukin orang ke lead kalau nggak dapat tanda tangan dari I Care Leader. Ya. Jadi 7 test of successors. Tapi kita harus memilih. Ada 7 tes kriteria siapa pemimpin yang akan menggantikan head department atau bahkan nanti menggantikan kita. Ada 7 tes. Tapi nggak perlu orang dites terus nantinya di gereja. Nggak, pelan-pelan aja. Dalam waktu 3 tahun akan kelihatan siapa. Dan DPP sedang menyiapkan sebuah formula bagaimana berjalan bersama pendeta yang sedang menyiapkan
penggantinya kita akan berjalan bersama-sama selama 3 tahun sehingga bisa mendoakan dan kemudian bisa memilih orang yang tepat. Ya seenggaknya setelah dalam 3 tahun harus memberikan 5 nama, bukan? Seven test of successor dengan singkat saja. Yang pertama adalah test of family. Keluarganya gimana? Tuh Pastor Joy Bonifacio suruh saya full time, dia yang pertama kali lakukan adalah pergi ke rumah saya. Dia tanya orang tua saya, istri saya, anak-anak saya, bahkan pembantu saya dia tanyain. Dia nih orang di rumah kayak apa? Dia suka marah-marah apa enggak? Dan kalau marah frekuensinya berapa kali? Sehari sekali, 2 hari sekali, 3 hari sekali, sebulan sekali, dia frekuensinya. Kalau marah kayak gimana? Tonjok barang, tonjok orang, banting-banting barang, tendang-tendang kucing, gimana dia? Kalau dia pemarah di rumah tapi peramah di luar, something is wrong. Apa baik-baik sama orang, sama keluarga sendiri ngomongnya kasar? Sudahlah, urus aja keluarga sendiri dulu, baru ngomong pelayanan lah, jangan ngomong macam-macam. Yang pertama test of family kan. Terus anaknya kalau ke gereja tuh semangat apa enggak gitu loh. Anaknya mukanya udah kayak robot. Ikutin papa mamanya pagi-pagi. Dia juga pulang paling siang kan karena yang lain semuanya udah selesai. Yang semua udah pulang ya dia nungguin papi maminya konseling orang lah ini itu dan kemudian anak pendeta pikir tapi mukanya kayak zombie. Dan dilatih harus senyum dan sabar dan sama semua orang harus ramah kan. Sian tuh anak pendeta kadang-kadang. Gimana baik? Baik. Tuh. Ini tesnya adalah bukan hanya di dalam keluarga dia, balik tesnya adalah not only does the family serve, but they are happy. Saya nggak pakai istilah sukacita, saya pakai istilah senang. Firman Tuhan berkata, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Anaknya tuh pelayanan karena kepaksa, kepepet, atau karena anak pendeta, atau apakah dia senang ada di situ? Kalau anaknya aja nggak senang ada di situ, bagaimana dia mau bisa meyakinkan orang untuk senang ada di situ? Anaknya dia sendiri nggak suka. Untuk apa dia repot-repot menangkan orang lain, anaknya dia aja nggak suka, gitu kan? Keluarga tingkatnya lebih tinggi daripada pelayanan value-nya kan? Kalau ngomong value ya, yang pertama test of family, lihat ada sukacitanya dia. Apa malah itu menghancurkan keluarga itu? Istrinya punya calling yang berbeda lah ya pelan-pelan lah pastor nanti pelan-pelan istri saya atau suami saya ngomongin ya nggak gitu lah kamu ngomongin aja dulu nggak usah ngomong tentang pelayanan. Berapa banyak akhir leader saya suruh istirahat gara-gara salah satunya berkata bahwa this is too much. Ya udah lepasin kayak grup kamu. Family first. It's a family. Dan aku dan keluargaku kami akan melayani Tuhan. Iya melayani dengan sukacita apa enggak gitu. Kalau enggak dengan sukacita ya nggak bisa karena ini merupakan pelayanan keluarga. Seluruh keluarga akan terkena, terdampak, berkorban untuk itu. Tapi kan kalau mereka senang kan beda ya. Kayak anak saya tuh di Seattle. Dia kan 2 jam sebelum gereja kan dia udah pergi. Saya tanya ngapain kamu tugas hari ini? Enggak. Kenapa? Saya mau jemput orang sehingga saya pergi pagian sehingga saya bisa 3 kali bolak-balik ke gereja. Ya berarti kan dia senang. Udah ngapain dia bangun jam 6:30 pagi? Untuk jemputin orang yang nggak punya mobil mahasiswa-mahasiswa baru di Seattle. Itu untuk apa? Dia berarti senang kan? Malah saya yang bilang, udahlah 2 rit aja lah, nggak usah 3 rit lah. Udah kayak angkot aja kamu 3 rit. 2 aja lah, kamu bangun lebih siang dikit 7. Nggak, kasihan pak anak baru. Ya udah, dia seneng, itu kan. Yang kedua adalah test of care. Lihat bener, dia tuh cuman ngobrolnya sama orang itu juga apa enggak? Kalau dia orangnya cuma bisa ngobrol sama yang itu juga, apalagi dia cuma ngobrol dengan orang yang menguntungkan dia tidak layak dipromosikan untuk mengurus orang yang dengan demografik atau jumlah yang lebih besar. Berarti kalau dia diangkat pun dia akan cari orang yang menguntungkan dia atau sesuai dengan topiknya dia. Dia akan tidak menghiraukan yang lain atau melayani dengan apa adanya seadanya aja karena dia nggak suka gitu loh. Nggak bisa begitu. Harus terbukti dia sama yang kaya sama yang nggak kaya perlakuannya sama apa enggak.
Dia spend waktunya apa enggak dengan yang nyumbang gede apa enggak, sama apa enggak? Tuh loh. Kadang-kadang saya ngerti sebagai amatur, kadang-kadang kita terjebak, kita punya kebutuhan ini, kebutuhannya harus baik sama orang, nggak bisa gitu. PA saya bakal kena sama saya kalau lihat hari Minggu itu saya ketemu siapa aja, dan kemudian dari demografik saya melihat nggak, sangat tidak heterogen. Oh gini sih, ini nggak bagus deh, nggak bagus loh gini. Apa yang saya cerminkan sebagai gembala kalau saya ketemunya sama itu doang gitu loh. Nggak bagus. Hanya kelas tertentu, hanya demografik tertentu yang saya sukai, yang sesuai dengan hobi saya, dan nggak bisa. Saya sebagai gembala, kalau saya sebagai gembala saya harus, nanti gereja bertumbuh. Gak ada di sini apalagi Baktian dua yang bisa karena dekat dengan saya dia duduknya di depan, nggak bisa, nggak bisa. Yang di depan hanya yang untuk yang tasnya berbeda-beda, yang bagus banget, nggak bisa. Dia bisa duduk di depan karena dia tidak terlambat. Kalau dia terlambat, dia duduk di balkon. Meskipun dia pemberi terbesar, I don't care. Dan itu bukan didapatkan setelah Bandung dapat The House, itu didapatkan dari dulu, nilai ini sudah saya tetapkan. Karena itu nggak ada bisnismen berani utak-utik gereja. Karena saya tidak bergantung pada siapapun, kita bergantung pada Tuhan. Tapi kelihatan kok kalau pendetanya bergantung sama orang tuh kelihatan. Dan itu tidak bisa memperbesar jumlah jemaat. Orang langsung ilfeel. Tapi kita harus ngerti yang namanya piramida tengah. Saya pernah ngajarin dulu. Nggak terlalu sini, nggak terlalu sini. Tapi orang kebanyakan, orang yang sedang bekerja, ini yang harus kita cari. Mereka rata-rata sibuk dengan penghidupan dan keluarga mereka. Biasanya nggak macam-macam. Kalau pelayanan penuh dengan sungguh hati di sini. Low maintenance, high energy. Di sini mungkin givingnya banyak tapi high maintenance. Kalau nggak khusus disamperin, disalamin, nanti tersinggung. Makanya pulang dari gereja udah biasa aja, nggak usah berdiri di pintu nyalamin jemaat. Ini abad apa? Buru-burunya keluar pintu gereja nyalamin, seakan-akan ramah. Tapi antara ramah sama ngusir nggak ada bedanya. Kayak cepat-cepat, cepat-cepat. Apa kayak gitu? Budaya sinode mana saya nggak tahu. Karena dari dulu saya kecil saya begitu, ya udah zaman Belanda sudah. Untuk apa begitu? Izinkan orang ngobrol bareng-bareng, untuk apa sih? Begini. Seorang kelihatan, lihat tuh, sama nih orang pasti lebih dari 7 detik nih pendeta. Wow, wow. Apa yang lain biasa? Shalom. Sudahlah, sudahlah, jangan membuat celah. Orang bisa melihat apa yang dalam hati Anda. Test of care. Cari orang, dia sungguh-sungguh mengasihi jemaat atau tidak, gitu aja lah udah. Apa dia cari untung, gitu aja. Cari orang yang mencintai jemaat lebih dari Anda. Itu orangnya. Tapi tidak seperti Absalom yang merangkul orang untuk dirinya sendiri. Absalom juga berdiri pintu gerbang kan. Ya bapak saya mah repot lah, udah lah. Nggak usah dianggap, ngomong aja sama saya. Bukan begitu Absalom. Care, bener-bener care, bahkan ketika tidak dapat jabatan apapun memang orangnya begitu. Itu tuh salah satu yang harus masuk radarnya kita. Test of care. Not only do they serve some demographic level, but they treasure the people. Menganggap jemaat sebagai harta yang sangat berharga. Semuanya harta yang berharga. Do they love the people better than you? Apakah mereka mengasihi orang lebih dari Anda? Itu tuh. Yang ketiga, test of frugality. Frugal artinya bukannya pelit. Frugal artinya adalah mampu mengatur keuangan bahkan dengan resource yang sangat kecil. Frugality. Maksudnya adalah ketika nggak ada budget atau budgetnya di-cut, apakah muka mereka langsung berubah atau enggak? Ketika budgetnya di-cut, tapi mereka berkata bahwa kayaknya kita bisa deh. Kita bisa cari cara untuk membuat ini menjadi bernilai, bukannya mahal. Nah itu tuh. Can they still serve joyfully? Apakah mereka bisa melayani masih dengan sukacita dan efficiently when the budget is suddenly trimmed? Ketika budgetnya tiba-tiba dipotong.
Can they manage finances better than you? Apakah mereka mampu mengelola keuangan lebih baik dari Anda? Mengelola keuangan dari yang ada, dari yang tadinya bernilai 8 karena dia jadi bernilai 9 padahal nominal yang dikeluarkan sama. Gereja jangan lakukan apapun kecuali impact-nya nggak dalam. Dibanding Natal makan gila-gilaan. Sorry ngomong 12 jam pun udah nggak jadi apa-apa, kebuang lagi. Tapi budget sampai fundraising Natal pokoknya harus luar biasa. Tapi itu kan melebar tapi nggak dalam. Mendingan budgetnya untuk 2 pengurus yang paling setia anaknya dikuliahin. Kita punya cukup uang Natal ini kita sederhana, tapi anak ini bisa kuliah 1 tahun full. Mari kita doakan dia. Dia akan jadi orang yang luar biasa. Orang tuanya setia, anak ini setia dari kecil bersama dengan kita, biarkan dia kuliah. Terus semua jemaat berkata bahwa wow, gitu ya. Berarti dia value orang lebih daripada event. Itu nilainya dalam. Cukup ya. Tapi kita ini terbiasa memang dari dulu gereja zaman Belanda dinilai dari festifnya atau kemampuan berpesta. Frugality dengan budget itu menghasilkan nilai yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Yang keempat, test of conflict. Test of conflict adalah begini. Ketika mereka dituduh bahkan akan sesuatu yang tidak benar, apakah mereka respon atau reaksi? Mereka dituduhkan sesuatu dan itu tidak benar atau itu tidak sah atau itu tidak tepat sasaran, tetapi mereka tetap kalem. Mereka nggak marah, nggak reaksi, nggak langsung ngomong sama orangnya, nggak langsung labrak, nggak langsung dobrak, nggak langsung membela diri, nggak langsung defensif, tapi kalem aja. Itu orangnya. Yang orang yang dikit-dikit labrak nggak boleh lewat dari core team leader. Semakin dia naik, gereja yang kena. Orang emosional harus belajar memanage dirinya sendiri dulu, gak usah manage gereja. Karena penguasaan diri adalah salah satu yang dituntut dari Anda dan saya. Jadi not only can they handle challenging cases, bukan hanya mereka mampu untuk menghadapi kasus yang rumit, but they respond well. Mereka merespon dengan baik while being falsely accused, bahkan ketika dituduh dengan tidak benar. Pertanyaannya, are they calmer than you? Orangnya lebih tenang apa enggak dari Anda? Orang ini bisa bilang, sabar pastor, sabar. It's okay. Tenang aja, nggak usah respon apa-apa. Ngapain balas-balas WA-nya sekarang? Diemin aja. Gak bisa ini nggak benar. Udah sabar pastor. Nah itu tuh harus masuk dalam radar Anda tuh. Nyata ini orang lebih waras dari saya. Gitu. Gitu. Ya, cari yang waras, jangan yang edian. Yang kelima, test of vision. Test of vision. Bukan cuma mereka bisa ngerti visi gereja dan visi gembala. Bukan hanya itu. Tetapi orang ini, kalau ngejelasin ke orang lain, bisa lebih jelas daripada Anda yang jelasin. Dengan kata-kata yang lebih sedikit. Nah itu tuh intinya. Saya heran ada pendeta vision casting 2 jam ngomongin apa sih? Yang lebar vision casting. Ingat orang. Kalau apa yang Anda sampaikan vision casting ya. Singkat jelas padat itu yang vision casting intinya. Kalau Anda perlu lebih daripada 7 menit itu tidak layak diingat sama sekali. Untuk vision casting hanya butuh 7 menit. Pitching namanya kalau di dunia bisnis tuh. Pitching cuma punya 7 menit untuk menjual ide Anda. Kalau nggak terjual, nggak terjual. Test of vision adalah not only do they accept the current vision, bukan hanya mereka menerima visi yang sekarang, tapi mereka can make it simpler. Mereka bisa membuat lebih sederhana. Mereka bisa bilang, pastor, kayaknya ngomongnya nggak usah banyak gini deh. Kalau pastor present ini, yang pertama kali bubar itu youth. Karena mereka bilang, buset, bokap gua aja nggak kayak gitu.
Dan pastor seakan-akan memaksakan idemu yang sudah tua itu kepada youth, teens. Nggak bisa lo ngomongnya kayak gini. Oh gitu ya? Make it simpler. Oh gitu ya? While bukan cuma simpler menjadi singkat, while adding values, tapi nilainya malah bertambah. Waktunya 10 menit, 1 jam, tetapi nilainya lebih tambah dibanding kita yang PowerPoint-nya 2000 slides. Tapi orang nggak dapat apa-apa. Saya heran loh, orang kadang ngomong makin lama seakan-akan orang makin ngerti ya. Ngomong makin lama tuh makin lapar tau nggak? Orang tuh mendengarkan bukan karena fokus, karena nggak enak hati, karena kita orang timur, orang bule mah udah keluar. Oh sih ya, gitu. Kebaktian di Pakistan, 4 jam kan? Saya bilang Pastor Robinson, 1 hour 45 minutes I leave the building sih. Saya tahu itu your culture, but no. Bener kan ada yang punya baby, nangis gitu. Jam gitu. It's like, why? Karena saya tahu saya misalnya khotbah 45 menit dan dia akan mengulang 45 menit lagi dari tadi apa yang saya sampaikan. Saya nggak ngomong jelek, itu culture. Tapi kan saya lagi ngajarin berapa tahun ini. Kalau ngejelasin itu harus simple, tetapi menambah nilai. Can they explain it better than you? Mulai dong dalam 3 tahun dia yang suruh menjelaskan. Dia bisa menjelaskan lebih baik dari saya. Biarkan dia yang jelaskan. Kita dengar ya. Dan kalau lagi orang di bawah kita lagi ngomong, kita sebagai pemimpin gak lagi begini. Kalau kita sebagai pemimpin, orang di bawah kita lagi ngomong, kita nyatet. Sehingga orang bisa bilang, pastor saya aja respect sama dia. Tapi jangan kalau ada yang di bawah kita lagi ngomong, kita aja gini, seakan-akan lagi menelah dia kayak dosen lagi. Kayak lagi ujian tesis atau ujian apa gitu. Gak kayak gitu dong. Kalau pastor, pastor Andi dan saya duduk paling depan dan saya catat semua orang lihat. Susemi perhatiin banget. Kalau saya lagi di luar kota, siapa yang komenin good job? Yang pertama kali di YouTube tuh saya. Karena mereka akan merayakan orang yang saya rayakan, bukan? Ya sering kali ya, coba lihat lu bisa apa. Kalau itu mentalnya, maka sampai umur 90 nggak akan siap emeritus. Karena jagoannya dia doang. Dan dia pengen memastikan semua orang tahu jagoannya dia doang. Kalau begitu mana jago? Test of vision yang kelima. Yang keenam adalah test of content, isi. Sekali lagi yang penting bukannya banyak ilmunya atau sering ngomongnya, bisa ngomong panjang lebar. Yang penting kalau dia ngomong ada isi apa enggak, itu aja lah. Anda pikir zaman now dengan sekolah COVID online sekarang ya, Anda pikir orang datang ke gereja Anda karena orangnya ramah? Anda pikir orang bisa dikip ke gereja Anda karena asyirnya ramah? Enggak. 70% orang balik lagi ke gereja kita karena setiap kali mereka datang tuh kenyang. Bukan lamanya ngomong, kalau ngomong ada isi apa enggak. Kita harus invest untuk orang itu jadi berisi. Gereja-gereja cukup punya budget, nggak usah beli alat-alat terlalu mahal. Sekolahin aja orang, sekolahin. Ikutin seminar, ikutin conference, apapun itu biar dia belajar. Investasi yang paling besar adalah hanya untuk SDM sebenarnya, sumber daya manusia. Are they constantly pursuing knowledge? Apakah mereka selalu mengejar pengetahuan and healthy relationship dan relationship hubungan yang sehat, beneficial for the body, bisa berdampak pada tubuh Kristus? They better students, apakah mereka murid yang lebih baik and network makers, mampu menjalin jejaring dengan tubuh Kristus. Jangan, kamu di IJF berapa lama? Saya 20 tahun. Conference apa yang pernah kamu ikuti? FJF conference. Pernah ikuti conference yang lain? Udah. Gak semua conference harus diikuti dan gak semua conference sehat. Tetapi Cooper gak akan menjawab pertanyaan. Konten. Bisa jalin network, bisa dapetin yang bagus, tetapi dibawa pulang ke rumah. Diolah sehingga rumah menjadi baik karena ilmu yang dia dapat.
Orang mau ngomong apapun tentang Hillsong sekarang, tapi Bandung nggak bisa ngerti production kalau dulu orang Hillsong nggak kesini dan ngajarin kita. Gitu loh. Saya nggak pernah alergi dengan hal-hal yang begitu. Apa yang bagus kita ambil. Kita develop sendiri dan kemudian kita berikan kepada tubuh Kristus. Konten, harus ada isi orang ini. Kalau dia khotbah itu 3 poin saja mengena apa enggak ke jemaat, gitu aja lah. Kalau dia khotbah 14 poin, udahlah, nggak usah dulu. Tapi dalam 3 poin bisa nggak dia kena kepada jemaat? Yang ketujuh adalah test of honor yang terakhir. Nah ini yang penting. Ini yang DPP akan bikin kelas untuk L1 diajarkan kalau penggembalanya menjelang emeritus. Karena saya rasa yang terkena emeritus itu paling dampak paling besar adalah keluarga daripada sang pastor yang emeritus. Karena perlakuan orang tiba-tiba berbeda. Terutama untuk istri gembala memang. Dia sudah berkorban sedemikian banyak untuk gereja. Dan kemudian setelah suaminya emeritus seakan-akan kalau dia aja bukannya nggak menjadi apa-apa. Dia boleh melakukan sakramen dan sebagainya tapi kan nggak mengambil keputusan eksekutif. Kemudian sikap orang mulai berubah. Nggak seramah dulu. Nggak. Itu manusia kayak begitu. Kalau ada sesuatu yang tidak menguntungkan ya mungkin mereka akan beralih ke lain hati gitu kan. Ya harus siap dengan itu. Tetapi jemaat harus diajarkan bagaimana caranya bisa honor and respect kepada pastor dan keluarganya. Nomor satu. Perlakuan apa yang harus dilakukan kepada pastor dan keluarganya telah mengalami emeritus. Itu harus diajarkan kepada jemaat. Karena memang kalau nggak diajarkan jadinya kan kurang ajar. Itu tugas DPP. Untuk datang ke L1 dan bilang ini, gini, gini, gini. Ini perlakuan yang patut, yang pantas, hormat, dan sebagainya. Jadi orang ini harus menghormati keluarga Anda. Orang ini. Jadi not only are they honoring your family, but they are also honoring the people you honor and your circle of trusted friends. Bukan hanya menghormati keluarga Anda, tapi dia juga bisa menghormati teman-teman Anda. Karena saya sering kali lihat kalau misalnya pendetanya emeritus, yang diundang adalah orang-orang yang berbeda. Teman-teman yang diraih oleh gembala ini selama puluhan tahun seakan-akan dilupakan juga. Karena seakan-akan ada rejim yang baru gitu loh. Kayaknya nggak bisa gitu ya. Kita harus juga menghonor om tante kita karena mereka dekat dengan gembala kita sebagai bapak kita, ibu kita. Kita juga harus menghargai om tante yang dulu berkontribusi dalam perjalanan iman daripada gembala kita. Juga memberikan kepada mereka hormat yang sepatutnya. Nah itu gereja dan suksesor kalau punya ini, maka nggak akan ada sebuah kayak kehampaan. Malah kesan family-nya akan semakin dalam. Tapi ini mah harus diajarin. Dan saya sudah punya semua bahannya. Untuk nanti semua pesta dan sebagainya, ini materi kita. Salah satu. Jadi are they better brother keepers than you? Apakah mereka mampu menjaga hubungan lebih dari Anda? Baik. Ada Q&A? Nggak ada Q&A? Ada Q&A. Kalau gitu jangan. Nanti orang jadi sedih. Ada Q&A. Dan kalau sedih jadi altar call. Saya malah pikir Pastor Semi mau lakukan altar call ini. Mungkin saya orang pertama mesti yang katakan altar call. Ada Q&A Pastor Semi. Tapi mungkin 15 menit ya Bapak Ibu. Boleh. Sorry. Saya rasa ini ada berapa table ya. Yuk, orang pertama yang mau bertanya, yang lain boleh Pastor Hedi. Silakan Pastor Hedi langsung. Yang lain siap-siap. Si pastor sangat berkati, sangat melengkapi. Jadi pastor dari awal bilang bahwa kita ini kan ingin menjadi pemimpin yang sehat karena nanti menghasilkan gereja yang sehat, gereja sehat kan akan menghasilkan gereja lain yang sehat. Pertanyaan saya simpel pastor, tips-tips untuk mengukur kita ini sedang sehat atau enggak gitu pemimpinnya. Ini kan pemimpin semua. Dan tadi pastor bilang kan kalau ada tes itu kan selain mahal kan juga lama. Bisa nggak share tips-tips yang simpel kita sekarang tahu, oh saya kurang sehat. Gitu. Oke. Jadi kan sebagai pemimpin yang pasti menyerang itu, saya katakan pasti karena pasti memang terjadi, adalah namanya burnout. Betul adalah kekeringan. Saya nggak ngomong sesuatu yang sifatnya spiritual saja ya. Spiritual kita sendiri bisa tahu, tiba-tiba kita menyadari bahwa setelah lama kita baca Alkitab kok saya nih nggak dapat apa-apa untuk diri saya ini cuma baca Alkitab nih nyiapin khotbah. Nah itu. Saya 2 bulan yang lalu, saya punya teman-teman konselor, psikolog, saya diskus sama dia. Saya ini udah berbulan-bulan
nggak dapat rema buat diri saya sendiri loh. Saya baca Alkitab, otak saya langsung terlatih untuk eksegetik dan ekspositori gitu loh. Reketek-ketek, ini bisa jadi khotbah nih. Ini bisa jadi khotbah nih. Berarti kan secara spiritual saya lagi sakit sebenarnya. Karena sebetulnya saya harus makan dulu dengan baik kan. Gitu. Dan kemudian dia kasih tahu saya, siapa bilang kamu harus baca Alkitab lama-lama? Ya udah, Mazmur baca Mazmur tapi sesingkat mungkin dia bilang. 3 ayat, 4 ayat, oke baca dan kemudian kamu menyadari apa yang sedang Tuhan katakan kepada kamu dari 3-4 ayat itu. Nggak ada pressure, nggak ada push. Kemudian dengar satu lagu yang kamu senang. Lagu lama juga nggak apa-apa, senang dengerin. Satu kali aja. Nggak usah worship setengah jam tiba-tiba jadi spiritual. Enggak lah, udahlah. Tapi lewat satu lagu itu, satu lagu berkah, kamu betul-betul renungkan kata-katanya. Dan kemudian udah kamu bebas. Ya betul, begitu dikasih tahu bahwa nggak ada pressure, saya merasa terbebaskan. Malah saya dapat lebih banyak dari 8 menit itu daripada saya coba paksa 1 jam. Saya genjot otak saya untuk dapat rema. Ya memang abis itu kita harus berkhotbah kan, kita harus melakukan ekspositori dan hermeneutikanya benar. Oke, itu lain urusan. Tapi kemudian ada burnout itu kita harus lihat checkpointnya ada namanya istilahnya BLAST, B-L-A-S-T. B satunya boredom. Boredom adalah kebosanan. Dikit-dikit bosan. Dikit-dikit bosan. L-nya tuh loneliness. Begitu pulang dari gereja maunya menyendiri. Istri, anak, semua, suami, pokoknya udahlah menyendiri deh pokoknya. Ngomongnya me time, terus me time gitu. Bilangnya selalu perlu healing dikit-dikit. Kerja 2 hari, maunya liburnya 2 minggu gitu biasanya. Boredom, loneliness. Maunya menyendiri dan selalu cari cara. Pokoknya mau mancing kek, mau apa kek. Tapi semakin lama semakin seneng me time. Sehingga istri dan anak atau suami akan mendeteksi, kok kamu sekarang kok ini ya. Dan kemudian biasanya alasannya, ya semakin tua semakin introvert. Enggak gitu sih. Boredom, loneliness, agitation. Agitation artinya mudah marah, mudah tersinggung. Dulu hal yang kita bisa cuek, sekarang kok cepat tersinggung. Dulu hal yang orang ngomong apa kita bisa, alah sudahlah, sekarang kok dia bisa ngomong gitu sih? Dan semakin lama frekuensinya makin sering. Sehingga kita seperti punya tombol yang sangat banyak, nggak boleh kesenggol dikit. Senggol bacok istilahnya, nggak boleh kesenggol dikit. Dan makin banyak hal yang tadinya. Agitation. S itu stres. Stres ada yang baik, ada yang buruk. Tapi stres yang buruk adalah mempengaruhi kualitas tidur. Dia nggak bisa tidur. Bahkan ngomongan yang kecil membuat dia nggak bisa tidur. Dulu mau khotbah, mau conference apa, ya udah tidur mah tidur. Tapi sekarang khotbah 2 minggu lagi udah dipikirin sampai nggak bisa tidur. Padahal Tuhan memberikan istirahat kepada orang yang dikasihinya. Tuhan memberikan tidur. Tuhan memberikan rest. Gitu. Yang T, kok lupa ya T. Yang T itu adalah tiredness secara fisik. Dulu jogging 10 kilo oke, sekarang 5 kilo aja deh. 2 kilo. Padahal nggak sakit. Padahal kalau dicek darah semuanya bagus. Cuman lesu. Karena itu Yesus berkata tentang letih lesu dan berat mereka datang kepada. Nah ini BLAST, kalau misalnya ada 3 di antara 5 ini, maka itulah tanda dari burnout. Dan kalau burnout itu harus counseling. Harus ngomong sama orang yang pernah mengalami burnout. Sehingga dia bisa cari tahu. Dan burnout ini yang pertama kali harus ditangani adalah loneliness. Harus membuka diri kepada keluarga dan orang yang paling dekat. Bilang saya tidak bisa sendirian. Kalau saya lagi mau menyendiri, artinya itu lagi nggak sehat. Tapi keluarganya juga harus punya empati yang cukup. Dan jangan, gitu ya. Jangan dikit kayaknya, kenapa pak, gitu. Ya jangan juga sampai kayak gitu sih. Gitu Pastor. Good. Thank you. Second question. Pertanyaan kedua. Gak ada, puji Tuhan. Oh ada. Ada. Nah, ini dari Medan ya. Pastor kan ada memberikan 7 tes ya. Bagaimana jika dalam 7 itu tidak semua tes yang lolos, misalnya hanya 1 tes atau 2 tes yang lewat, jangan tes yang lainnya gagal gitu Pastor. Kalau 4 dari 7 udah oke. Kalau semua tes yang tadi saya berikan berat. Sebenarnya kalau ditelaah satu-satu nanti kalau Bapak lihat lagi itu berat. Jadi 4 dari 7 udah oke. Jadi berarti bahwa setelah itu tim penggembalannya harus kuat. Karena ternyata dia nggak bisa manage semua sendirian kan. Dan memang kalau bisa 7-7-nya itu rada Superman sih. Saya mau mengakui. Tapi berarti dia punya tim yang kuat yang bisa menutupi
kekurangan-kekurangan itu. Tapi dia adalah pengambil keputusan. Dan menurut saya yang penting adalah vision and honor. Itu tuh yang paling penting menurut saya. Kalau dia nggak bisa mengerti dari mana akar dia berasal, maka dia tidak mampu untuk membuat visi yang lebih revolusioner. Terjawab? Oke. Oke, berikutnya. Terakhir Terakhir ya. sebelum kita doa, Ada lagi satu? nggak ada? Sudah. Oke. Oh, Victor, silakan Victor. Pastor, kalau lagi capek dan menghandle banyak hal, tapi orang yang kita mau delegasiin, kita udah ngobrol ke siapa-siapa, belum kelihatan orangnya sama sekali, atau nggak mau. Gimana tuh, Pastor? Ya berarti momen itu belum tepat untuk terjadi pada gereja atau pelayanan kita. Jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Jadi harus push through aja ya. Jadi kita harus lakukan apa yang memang sedang efektif dan efisien pada musim itu. Karena kalau betul-betul dari Tuhan, biasanya dia akan kirimkan orang. Ada visi Tuhan berikan, tiba-tiba ada orangnya. Gitu. Jadi kalau misalnya orang itu belum ada, berarti mungkin belum musimnya untuk gereja kita untuk masuk ke fase itu. Mendingan kuatin yang lain. Karena kalau kita terus mencari, nge-push vision casting, kita akan menjadi pemimpin yang burn out dan lelah. Gitu. Karena kita akan menjadi nggak yakin dengan visi itu sendiri nantinya. Pemimpin lelah itu karena sense of purpose-nya hilang. Kalau pemimpin sedang mengejar sesuatu, pemimpin tidak lelah. Tetapi seringkali karena mencari sesuatu dan kemudian mencari orang, dan kemudian nggak ketemu-ketemu, dia mulai meragukan apakah benar ini dari Tuhan. Nah, sense of purpose itu why-nya dia mulai pertanyakan, dia akan burn out. Dan kalau burn out bukankah akan merugikan hal yang lain? Gitu. Dan kemudian yang berikutnya adalah pilih waktu liburan kita. Banyak pemimpin ini dia pikir kalau dia liburan otomatis pulang dia fresh. Enggak loh. Pokoknya kalau sebagai contoh kepala keluarga, saya bawa istri, anak-anak saya liburan, itu sudah pasti lagi nggak liburan, itu sudah pasti gawe. Karena kita kan bertanggung jawab sama semuanya. Apalagi kemarin saya liburan, ajak mama saya umur 89, itu sudah pasti nggak rest kan. Itu sudah pasti pulang akan lebih lelah daripada sebelumnya. Jadi kadang-kadang sebagai pemimpin kita pikir, wah ajak keluarga ke Bali nih enak deh bareng-bareng. Kita nggak tahu bahwa pulang kita akan lebih lelah. Dan otak kita akan menipu. Dan kita akan pikir, kok saya begini sih, kan harusnya saya segar habis liburan. Enggak sih, kamu baru pulang gawe. Melayani keluargamu. Tapi harus cari me time mana yang memang bisa refresh kita. Gitu. Orang kan cuma butuh 20 menit sehari untuk bisa refresh. Ada yang dengan jogging, ada yang dengan ini. Apapun itulah. Yang membuat kita, ini me time-nya nggak kelamaan. Yang kelamaan adalah panjang waktunya 3-4 jam setiap hari dan nggak ada orang lain. Itu yang nggak boleh. Seasons. Belum seasonnya berarti. Ya boleh nanya lagi, Pastor. Sorry, Nggak ngomong. apa-apa. Tadi kan Pastor ngobrol mengenai pentingnya untuk kita punya specialty ya. Aku juga pribadi lagi merasakan di musim-musim seperti itu, walaupun sekarang kan harus menjadi generalis gitu kan. Pas dulu ngebangun AFJ Bandung sendiri, sampai berapa tahun dari ngebangun culture itu sampai pastor bisa benar-benar fokus untuk ngembangin your specialty. Jadi kan yang pertama harus dibangunkan teamwork. Baru kita bahkan punya waktu luang untuk mengurus kita punya specialty. Dan culture sebuah gereja kan dilahirkan ketika kita mau berbicara kepada 13 orang per minggu selama 1,5 tahun. One on one. Jangan pernah sebagai pemimpin vision casting depan gereja. Udahlah, itu bumerang lah. Bunuh diri kita kalau vision casting. Lalu mulai sekarang kita adalah discipleship church. Orang di belakang akan tanya, coba kamu disciple saya, lihat berapa banyak waktu yang kamu mau spend kepada saya. Sudahlah. Jangan vision casting di depan, tapi one on one. Itu yang saya lakukan. Pastor Joey Bonifacio ajarin saya 1,5 tahun sampai 3 tahun. One on one 1 minggu 13 orang. Kalau full timer ya. Kalau volunteer 5 orang. Jadi one on one ngomongin tentang apa yang dalam hati kita. Nanti kita akan ketemu namanya key volunteer. Yang menjawab dengan antusias apa yang kita sampaikan tentang kehidupannya. Tapi kan sebelum ngomong pelayanan harus ngomong tentang keluarga dia. Pekerjaan dia dulu yang kita ngurusin kan. Baru 1,5 tahun. Habis itu kita punya orang sekeliling kita. Dan kemudian nantinya lewat apa yang kita ajarkan, Tuhan akan ngomong sama kita. Waktu siapin ini saya tuh melakukan dengan sukacita banget. Kalau saya ngajar misalnya, dan kan saya ngajar kan. Di Hits juga pernah ngajar itu, di Hits yang di Bandung S2 juga pernah ngajar.
Saya tuh orangnya sangat senang kalau ngajar yang namanya survei perjanjian lama dan survei perjanjian baru. Kan sejarah gitu kan, tahun-tahun gini kan buat saya nggak sulit sama sekali dan saya senang. Dan kemudian saya senang untuk baca jurnal arkeologi. Dan ternyata ketika saya ke Israel, saya senang untuk terjun ke tempat di mana ada penggalian arkeologi. Sampai saya pernah mendapatkan visa arkeologi. Saya menggali-gali. Pokoknya kalau ketemu sebuah benda yang disebut dalam Alkitab, kita bersuka cita karena Alkitab itu bukan lagi fiktif. Alkitab itu benar. Bahkan sampai tahun-tahunnya benar gitu kan. Saya suka sejarah, saya suka arkeologi. Sehingga karena tim saya sudah cukup kuat, saya punya waktu untuk Juli kemarin saya baru PhD di Biblical History and Archaeology. Jadi saya tahu banget kalau saya jadi udah nggak mengembalakan emeritus, saya jadi tahu saya bakal jadi Indiana Jones untuk mencari dari mana. Saya nggak perlu pulpit ini lagi, tapi saya akan membuktikan kepada dunia akademis bahwa Alkitab bukan dongeng, itu benar. Itu passion saya. Tapi itu didapatkan setelah ada tim yang kuat, bukan saya punya waktu. Apalagi selama COVID, saya online terus. Juli kemarin baru dapat ijazahnya, PhD-nya. Dan setelah ini nggak mau mempelajari yang lain kecuali Old Testament Survey sama arkeologi. Udah. Oke, silakan Pak Susan. Baik, Bapak Ibu semuanya, saya berharap bahwa Anda menganggap pembicaraan saya tadi sebagai part of the family ya. Saya nggak bermaksud untuk menyinggung orang, tapi saya rasa kalau keluarga harus ada keterbukaan dan Anda harus mengenal satu sama lain apa adanya gitu. Sehingga yang tadi saya ngomong itu kan house talk, bagian daripada rumah tangga AFGM ini kan. Sehingga saya berdoa Anda bisa dapatkan yang Roh Kudus akan taruh dalam hati kita lah.